Iya Kak Tina. Senang rasanya bisa jumpa dengan adik-adik lagi ya. Iya Kak Tina. Nah mari kita sapa adik-adik dulu ya yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Baik Kak Tina. Wah, mewakili adik-adik semua, Kak Vita menjawab baik. Tentu adik-adik pastinya dalam keadaan baik ya. Kakak tidak yakin dan percaya bahwa adik-adik sampai hari ini Tuhan masih pelihara sehingga adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik yang sudah ada, kita siap untuk memuji Tuhan, siap semuanya? Siap Kak Tina. Ya, kita akan nyanyi sama-sama. Kakak Tina ajak untuk berdiri semuanya, ayo kita berdiri dan kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Hello hola, shalom apa kabar? Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Adik-adik dengan sikap duduk, silahkan kita mau berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan boleh menolong kami, memimpin, menjaga kami sampai hari baru. Kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami boleh layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal berakhir, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama dan kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Dengan semangat kita mengangkat pujian ini, Get Up, Get Up, and Tell the World.
Masih dalam keadaan berdiri adik-adik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Ya, benar ya, Kak Vita. Hanya Iya, Kak Tuhan Tina. Yesus satu-satunya jalan ke Surga. puji Tuhan. Adik-adik, boleh silahkan duduk. Kita mau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pertolonganmu, pemeliharaanmu untuk kami semua anak-anakmu sampai hari ini. Terima kasih kami boleh diizinkan Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh berkenan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dan saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan untuk memohon pertolonganmu, kasihmu, anugerahmu bagi kami semua. Terkhususnya untuk anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, tolong adik-adik kami di dalam masa-masa ujian sekolah untuk kenaikan kelas, bahkan juga untuk kelulusan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong adik-adik kami, supaya mereka lebih rajin di dalam belajar, mereka lebih semangat untuk belajar sehingga mereka dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti ujian sekolah, baik ujian akhir bahkan juga untuk ujian kenaikan kelas. Tuhan tolong masa-masa sekarang ini, saatnya adik-adik kami betul-betul diuji untuk mereka boleh berhasil untuk naik tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu Tuhan tolong mereka semua supaya mereka semangat dan tekun belajar. Mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga tidak ada yang absen pada saat ujian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua adik-adik kami di dalam menanti ujian sekolah, bahkan mengikuti ujian sekolah, biarlah berlangsung dengan baik dan mereka juga boleh mendapatkan kelulusan sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru di sekolah,
Tuhan berkati supaya mereka juga lebih bijaksana di dalam memimpin, mengajar, mengarahkan, mendidik adik-adik kami supaya mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kesabaran buat Bapak dan Ibu guru di dalam mengajar adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua yang berusaha setiap hari bekerja dalam apapun bidang mereka. Tuhan sertai dan Tuhan tolong supaya mereka juga berhasil dan beruntung sehingga bisa mencukupi kebutuhan di dalam rumah, terkhususnya untuk pendidikan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Tuhan berkati juga para misionaris, para hamba Tuhan pendeta, penginjil, bahkan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan pakai mereka untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang boleh mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gereja terus mengajarkan kebenaran. Mereka boleh kembali kepada Alkitab, firman Allah yang sejati itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami, supaya bangsa kami ini bisa melewati masa-masa sulit. Apapun persoalan yang dihadapi bangsa kami, Tuhan tolong pemimpin kami. Berikan mereka hati yang bijaksana, berikan mereka kemampuan untuk mengambil keputusan dengan benar dan tepat. Sehingga bangsa kami boleh melewati masa-masa sulit sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku
Shalom adik-adik. Aduh, Kak Novi senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik online. Karena sudah lama sekali ya Kak Novi tidak berjumpa dengan adik-adik dalam cerita sekolah minggu online seperti biasanya. Nah, Kak Novi mau tanya dulu nih, apa kabar adik-adik semua? Kak Novi berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Novi mau kita berdoa lebih dulu biar Tuhan Yesus menuntun kita. Siapkan hati kita, duduk yang manis. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Kami sudah menaikkan pujian kami dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, menjauhkan kami dari segala hal yang membuat kami tidak fokus mendengar cerita firman Tuhan. Berikanlah kami pikiran yang baik, pendengaran yang baik, agar kami boleh sabar sepanjang kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit, agar mereka boleh dipulihkan dan mereka boleh semangat mendengar cerita. Dan adik-adik yang dalam keadaan baik, Tuhan berkati agar mereka diberikan kesabaran dalam mendengarkan cerita hari ini. Berkati cerita kami dan berkati Kak Novi akan membawa dari awal sampai selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, sebelum Kak Novi menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini, Kak Novi mau adik-adik semua berikan senyuman yang paling manis. Oke, terima kasih adik-adik di rumah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Oke, yang punya Alkitab atau HP bisa dibuka di aplikasi Alkitabnya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Kak Novi akan bacakan untuk kita semua ya. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Panjang sekali adik-adik ayatnya ya, tapi tidak apa-apa, kita belajar bersama. Oke adik-adik, tema hari ini Kenovi ambil dengan tema kasih Yesus Kristus membawa kemenangan. Sekali lagi, kasih Yesus Kristus membawa kemenangan. Adik-adik, tadi di ayatnya yang pertama muncul satu nama. Ada yang masih ingat tadi kita baru habis baca loh ayat yang pertama. Siapakah dia? Dia adalah Nikodemus. Siapa Nikodemus, Kak Novi? Kak Novi kasih tahu. Di ayat yang pertama dikatakan Nikodemus ini adalah orang Farisi. Adik-adik, orang Farisi itu adalah orang dari kelompok agama Yahudi yang dikenal sebagai orang-orang yang taat terhadap hukum Taurat, atau orang-orang yang belajar banyak tentang hukum agama. Jadi kalau Nikodemus adalah orang Farisi, berarti Nikodemus itu adalah orang yang pintar dong soal agama, atau orang yang hebat soal hukum Taurat. Tapi adik-adik, dari ayat yang kita baca tadi, ada di ayat yang keempat dan ayat 9 sampai ayat yang ke-10, ternyata Nikodemus itu tidak mengerti sama sekali apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Jadi Nikodemus dan Tuhan Yesus bercakap-cakap. Terus waktu Tuhan Yesus bicara, Nikodemus tidak paham. Wah, kok bisa ya? Dan ada di ayat yang keberapa itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, ayat yang ke-10, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Berarti ternyata Nikodemus tidak paham banyak tentang hukum Taurat. Nah adik-adik, kalau gitu apa sih yang tidak dimengerti oleh Nikodemus yang dikatakan dalam Alkitab? Ternyata Nikodemus tidak memahami tentang lahir baru. Lahir baru atau lahir kembali yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau gitu Kenovi mau tanya, apakah adik-adik mengerti? Oke, Kenovi sampaikan ya. Lahir baru yang Tuhan Yesus katakan itu adalah hidup yang diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Atau sederhananya, meninggalkan kehidupan yang lama menurut kedagingan atau keinginan manusia dan berpindah atau beralih ke kehidupan yang menurut kehendak Allah atau yang Tuhan senangi. Terus di ayat-ayat yang kita baca adik-adik dikatakan bahwa orang yang ingin masuk surga ia harus meninggalkan dosa-dosanya dan memberi dirinya untuk diubah oleh Roh Kudus. Ada yang paham di sini? Nah, saat seseorang atau kita meninggalkan dosa-dosa kita atau cara kehidupan kita yang lama, maka kita harus dilahirkan kembali dengan memberi diri kita agar Roh Kudus bekerja dan membawa kita kepada Kristus untuk percaya dan menerima kasih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dunia. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa masuk surga, kita bisa memperoleh kemenangan mengalahkan dosa dan maut atas kebinasaan di neraka. Dengan demikian, kalau kita sudah lahir baru, berarti Roh Kudus sudah bekerja,
dan Yesus Kristus akan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan melalui Roh-Nya yang kudus itu, kita akan dituntun loh adik-adik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Contohnya begini adik-adik. Kita sebelum menerima Kristus, kita mempunyai kehidupan yang lama. Misalnya sebelum kenal Kristus, sebelum Roh Kudus bekerja, kita itu malas berdoa, malas baca firman, suka melawan orang tua, jahat kepada teman, suka mengeluarkan kata-kata kotor. Tetapi pada saat kita lahir baru atau pada saat kita meninggalkan kehidupan lama kita, Roh Kudus bekerja, akhirnya kita punya kehidupan yang baru atau pribadi yang baru, yaitu yang tidak sama dengan pribadi yang lama. Jadi kalau di pribadi yang lama kita seperti yang tadi Kenovi katakan, maka di kehidupan atau pribadi yang baru kita akan rajin berdoa, suka sekali dengar firman Tuhan, taat kepada apa yang orang tua katakan, terus kita mempunyai kasih, mengasihi teman, terus kita suka memberi kepada yang membutuhkan, juga suka mengatakan perkataan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Berarti adik-adik, orang yang lahir baru itu berarti Tuhan Yesus mengasihi dia. Sehingga Roh Kudus bekerja dan dia dituntun untuk diubahkan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, yang menerima dan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, berarti apa adik-adik yang Kenovi bilang? Kita pasti akan masuk surga, kita pasti akan menang melawan dosa-dosa kita. Kita tidak akan binasa di neraka. Jadi, Kenovi mau bertanya kepada adik-adik di rumah, siapa yang masih mau hidup lama di bawah dosa atau mempunyai kehidupan yang lama, yang tidak suka dengar firman, yang tidak suka ikut sekolah minggu, yang tidak suka berdoa? Terus, siapa di sini yang memilih pilihan kedua, yang mau hidup di dalam Kristus, yang mau hidup baru, yang mau rajin berdoa, rajin baca firman, terus yang mau dengar apa yang orang tua katakan? Ayo pilih yang mana? Kenovi berharap adik-adik di rumah dan kita semua pilih pilihan yang kedua. Mau diubahkan oleh kasih Kristus untuk membawa kita kepada kemenangan, yaitu surga mulia. Oke adik-adik, jadi adik-adik yang sekarang masih suka marah-marah, yang masih suka nakal, yang masih malas berdoa dan malas dengar cerita firman Tuhan, maka bertobatlah, berdoa, minta Roh Kudus bekerja dan membuka hati agar Roh Kudus bekerja supaya bisa berubah menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang baik. Dan jangan lupa satu hal, harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Oke, hanya itu saja berkat yang hari ini Kenovi bagikan. Kiranya memberkati adik-adik sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai selesai mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami jika Tuhan masih mendapati kami, masih mengingat kehidupan lama yang buruk, yang tidak baik. Biarlah Tuhan buang, Tuhan gantikan dengan kehidupan yang baru lewat pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Tuhan tolong kami, biar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang boleh melakukan hal-hal yang manis, yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua boleh tetap percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, sebagai Tuhan kami dan sebagai Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih banyak ya Tuhan, jika Tuhan melihat adik-adik kami, teman-temannya atau keluarganya yang belum percaya, Tuhan menolong agar mereka juga diberikan pekerjaan Roh Kudus, agar mereka juga diubahkan untuk bisa menerima Engkau ya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan sembahyang kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya. Dan Kenovi berharap adik-adik semua harus tetap semangat berdoa, semangat baca firman, dan semangat untuk ikut sekolah minggu.
Shalom adik-adik, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Kak Vita, Iya Kak Tina. tidak terasa ya kita sudah mau berpisah dengan adik-adik. Ibadah kita terasa cepat sekali. Ya adik-adik, kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, sudah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, bahkan juga menaikkan permohonan kepada Tuhan. Saat ini kita akan berpisah, tapi sebelum berpisah kita mau nyanyi satu pujian lagi, El Shaddai, El Shaddai. Tak usah takut, tidak usah Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Baik adik-adik, mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dengan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami akan berpisah, tapi kami mohon Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom adik-adik.